Ya sebagai orang fresh graduate sekarang ini ya paling enggak public speaking lah supaya bisa menjual diri. Ya, bagaimana mempromosikan diri Iya. lah. Katanya gitu sih. Nah, kalau menjadi joki artinya kan skill AutoCAD-mu udah mumpuni nih. Nah, salah satu poin penting itu udah punya skill AutoCAD. Makanya aku bilang kemarin pelajari Microsoft Office, paling enggak Excel. Karena ya di dunia kerja mau di lapangan, mau di kantor, orang lapangan pun tetap pakai Excel. Nanti kau pelajari ketika udah kerja cost control. Percuma kita istilahnya produksi bagus kita bikin, tapi costnya tinggi, untungnya sedikit ya kan. Ya produksi istilahnya nggak capai target, tapi cost control bagus, ya itu bisa lebih untung. Stabil lah. Ya, biasanya kalau pendapatan ya untung sedikit ya bonus juga kita juga sedikit ya kan. Jadi kalau pengalaman ya saya Pribadi pengalaman- lah ya. Pengalaman juga dari bawah. Kalau mau bilang pengalaman, mungkin orang nengok udah enak nih, kerja udah mantap. Ya. Cuma membangunnya itu wah luar biasa. Karena ketika kita udah memulai, ya kalau saya sih nggak tanggung-tanggung. Memang langsung effortnya ke situ langsung besar. Jadi kalau mau bilang dari bawah, memang dari paling bawah. Orang paling bawah dalam perusahaan itu istilahnya ada namanya karyawan harian. Ya. Karyawan harian, aku pernah dari jadi karyawan harian, habis itu naik jadi karyawan harian, tapi KHT, karyawan harian tetap. Ini karyawan harian tapi lepas. Naik jadi karyawan harian tetap. Habis itu naik jadi pegawai bulanan. Setelah pegawai bulanan ini agak lama sih. Kayak pegawai bulanan, ya cari-cari relasi, jadilah staff. Makanya pernah aku bilang sama David ini, kau kalau udah sarjana, kejar dulu ketika fresh, kejar dulu yang bagian-bagian lowongan-lowongan training. Ya MAT lah. Kalau memulai dari bawah, karena kami dari bawah. Kalau dari bawah itu, aduh, lama. Karena kita lari jurusan. Lari dari jurusan. Cuma pokoknya meskipun sesuai jurusan, lama juga. Tapi ya memang itu juga dibilang Pak Norton ini, ya aku bilang lah orang et labora lah. Iya kan? Iya. Karena tiba-tiba kalau misalnya lah kalau yang fresh graduate gitu langsung dimasukkan, tentunya nanti kan ngajari lagi ataupun apa, mungkin itu yang membuat berat kan. Iya. Sementara operasional harus tetap berjalan. Ya nggak mungkin ngambil waktu lagi untuk Iya. suruh pelajari ini gini. Gitu. Makanya perlu MAT tadi kan. Ya kalau misalnya orang baru pun, ya kan beda orang baru dari nol dengan pengalaman kan. Ya. Kalaupun istilahnya orang udah pengalaman, tetap belajar juga. Ya. Orang ya tapi tergantung juga apa aku bilang pola pikirnya, cara nangkapnya. Kalau misalnya orang yang udah pengalaman ini dengan yang baru ini, yang baru lebih cepat belajar, Ya bisa ya jadi. nggak menutup kemungkinan lebih cepat dia. Tetapi dari banyak kejadian, tapi yang berpengalaman itu yang Iya, Ya. gitu. Jelas ya, Bang. Iya. tetap karena istilahnya dia udah membangun branding dia kan. Ya. Branding itu yang perlu. Yang jelas gini, sebagai generasi fresh graduate lah, kalau sekarang gue bilang bukan generasi ya, sebagai orang fresh graduate sekarang ini ya paling enggak public speaking lah supaya bisa menjual diri. Ya, bagaimana mempromosikan diri lah. Iya, karena orang-orang sukses itu bukan orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai cakap, pandai ngomong ya kan. Iya, benar. Ya pandai ngomong dia. Ya istilahnya kalau orang yang udah di daerah Medan ini ya pandai lah dia ngomong. Artinya apa kan gini dia, masuk Pak Novi tadi bilang David punya ilmu nih di dalam, lalu mengungkapkan itu gimana? Nah, kalau nggak bisa mengungkapkan gimana? Kayak mana mau sampai ke Ya, orang. Kan udah bisa AutoCAD. AutoCAD. Kau juga katanya yang kau mengerjakan punya kawan. Ya, joki sebenarnya Nah. kasarnya gitu sih. Nah, kalau menjadi joki, artinya kan skill AutoCAD-mu udah mumpuni nih.
Nah, salah satu poin penting itu udah punya skill AutoCAD. Makanya aku bilang kemarin, pelajari Microsoft Office, paling nggak Excel. Karena ya di dunia kerja mau di lapangan, mau di kantor, orang lapangan pun tetap pakai Excel. Iya. Orang lapangan. Paling nggak dua ini. Kau pandai AutoCAD, pandai istilahnya Excel, wah udahlah. Kalau di pabrik kelapa sawit itu kebanyakan conveyor dan elevator. Karena ya itu kebanyakan yang menjadi mayor maintenance-nya. Ada juga yang minor maintenance. Ada juga ya kalau bilang bicara maintenance, ada preventive maintenance, Ada PM. minor maintenance atau ya langsung mayor maintenance. Ya. Kalau yang preventif kan ya harian, Ya, harian. harian atau mingguan. Kalau mayor ini kan istilahnya per 1 tahun atau per 2 tahun ya kan. Oh ini harus kita ganti per Kan ada sekian masa tahun. jangka pakainya. Lifetime-nya ya. Karena kalau udah paham itu jadi modal itu. Bisa gambar, bisa bikin Excel, bikin RAB dari Excel itu. Itu. Udah mantap itu. Kemudian dia juga bisa ngelas. Kadang-kadang kan banyak juga nih, misalnya asisten gitu kan. Ya, Ini buat gini. Rupanya dia sendiri nggak tahu dia cara ngelasnya misalnya. sebenarnya sih kalau Kalau maksudnya udah punya modal dia kan. bisa istilahnya kalau kita paham pekerjaan terus dikerjakan anggota, kalau anggota salah bisa kita kasih tahu, dan kalau anggota istilahnya menokoi Nah, ya, toko-tokonya nggak kita- bisa kita ditokoi. ya nggak bisa kita karena kita udah paham ya kan. Contohnya kan gini kan. Kita kasih pekerjaan misalnya kau laskan itu gitu. Kalau dia mau nokohi, dilama-lamakan misalnya kan. Ya, Tapi kalau dia misalnya kayak David sudah punya pengalaman bisa ngelas, kan udah tahu nih berapa lama Nah, untuk pekerjaannya. ngelas. Gitu lah istilahnya. nah itu juga berkaitan juga dengan leadership tadi ya. Karena mengatur orang, leadership itu kita harus mengetahui karakter orang. Oh ini istilahnya suka lama-lama ini. Oh ini maunya praktis nih, langsung segera cepat selesai. Ya kita harus tahu bagaimana kawan ini supaya dia yang lama-lama, bagaimana supaya dia cepat. Bagaimana kalau yang cepat ini bukan kita bilang lama-lama kan ya, kualitasnya jadi bagus. Karena biasanya kalau cepat itu kan kualitas kurang paten lah kita bilang ya kan. Nah ya pengalaman masing-masing lah, dan orang pun beda-beda, nggak bisa kita bilang. Tapi secara garis besar pahami dulu kawan ini, kalau bisa sampai dengan keluarganya pun kita tahu. Karena kalau kita tahu juga keluarganya, kita pasti akan tahu kesulitan dia. Artinya bukan masalah kerja aja kita bantu, di dunia keluarganya juga ya, istilahnya ada sedikit apa sih masalahmu, meskipun kita cuma dengar dan kita cuma kasih masukan, dia merasa oh ini atasanku ini care ya kan. Kalau fresh graduate yang skill tadi aku bilang itu, pelajarilah Excel. Pelajari Excel itu main rumus, main logika. Nah, tapi ya ada rumus-rumus yang dasar yang harus dikuasai. Nggak semua rumus harus dihafal. nggak semua. Aku pun Kan ada pada kondisi tertentu jadi pakai kan. ya. Dan orang lapangan, kalian nanti kan kau jadi orang lapangan lah aku bilang kan, orang yang berhubungan langsung dengan proses aku bilang. Orang lapangan itu lain halnya dengan orang di kantor. Orang di kantor itu istilahnya kebanyakan administrasi. Kalau orang lapangan biasanya kebanyakan dia langsung praktis aja, praktis pokoknya bagaimana ini. Cepat, efisien, selesai. Iya, Sama hasilnya. proses. Tapi dia lemah di administrasi. Lemah karena dia kuatnya di teknisnya. Nah, alangkah baiknya ketika udah paham teknis, administrasi juga paham, itu cepat, aku bilang cepat naik. Karena bagus apapun teknis yang kita lakukan, bos itu akan melihat data. Kalau kita nggak pandai menyajikan data, Ngolah data lah. iya, ya percuma. Misalnya bos nanya, ya apa yang kau lakukan? Aku udah aku bikin gini pak, bikin ini. Yang mana ada tamu? Nah, Belum ada pak.
Ya, Kau ngarang kau. omon-omon aja kau katanya. Iya. Iya kan? Ya, memang meskipun apa data itu memang harus dikolek. Dan ketika data itu udah ada, ya disimpan pula supaya jadi histori. Oh, dulu ketika waktu aku bagusi datanya ini, sekarang udah rusak. Oh, supaya bagus, aku ikutilah data yang lama. Mencocokkan. Oh, misalnya udah data yang lama udah dilakukan tapi oh, kok belum pas juga. Oh, berarti ini udah lifetime-nya, ya kan? Iya. Yang sampai nanti udah harus pokoknya ikuti data yang lama, enggak. Ya tetap ya mesin itu juga ada efisiensinya. Iya. Efisiensinya ya kalau baru mungkin 100% dia Ya, kapasitasnya. performanya lah. Ya performanya ketika udah 1 tahun ya udah kurang jadi 90% ya kan. Mesin misalnya harus 5 tahun atau 25.000 jam. Biasanya 1 tahun itu 5.000 jam. 5 tahun 25.000 jam ya. Udah 25.000 jam ya, misalnya udah berkurang tiap tahun 10% ya udah kurang jadi 50% lah performanya kan ya. Wajib ganti. Daripada kita servis harganya lebih tinggi. Sama kayak beli baru. Sama kayak baru. Wah, penting ganti baru ya kan. Ini jadi cadangan. Ya memang itulah nanti kau pelajari ketika udah kerja cost control. Percuma kita istilahnya produksi bagus kita bikin tapi costnya tinggi, Ya, untungnya sedikit ya kan. Ya produksi istilahnya nggak capai target tapi cost control bagus ya itu bisa lebih untung. stabil lah. Ya biasanya kalau pendapatan ya untung sedikit ya bonus juga kita juga sedikit ya kan. Iya. Saya sama. Karyawan lepas, karyawan tetap, baru bulanan. Nah, nanti baru administrasi naik ke atas sampai tahun jadi staf. Saya nggak langsung. Saya kerja itu di PT ini tempat kita kerja sekarang sama Pak Novi. Jadi kalau lihat dari bawah sampai staff itu berapa tahun? Ya, itu Dari berapa? 2010 saya jadi stafnya 2019, 10 tahun saya. Lama kan? Ya, betul Pak. Lebih enak kan kayak aku kayak ini kan langsung ada beberapa tahun yang terlewati. Kalau Iya. dapat langsung masuk ke MT, iya. MAT, wah, udah luar biasa itu. Ya udah berapa tahun dipangkas ya? Iya, 2 tahun dipangkas. Nah kalau udah MAT itulah. Cuman kalau udah MAT itulah kayak tadi dibilang ya nggak langsung kerja. In-class training Ya 6 bulan sih. biasanya 3 bulan. In-class training 3 bulan, tapi tergantung perusahaan sih. Baru on the job training, turun lapangan. Dan banyak yang Ya mungkin kan kalau orang lihat sekarang kan wah enak yang ini gitu kan. Gitu. Ya. Ya dibilang enak ya, mana ada kerja yang apa, tapi yang mana ada kerja yang enak gitu kan. Tapi ya tetap juga lebih enak kerja daripada nggak kerja gitu. Ya memang itu yang aku rasakan. iya. Kan banyak orang bilang kan mana enak orang kerja. Tapi ya itu tadi kenyataannya lebih enak bekerja daripada nggak bekerja gitu. Ya lingkungan kerja kita yang bangun, yang toksik lah, yang adem-adem lah ya. Memang tergantung kita. Mana kita buatnya lah. Ya kita bagaimana sih kita jadi inisiator, ya kita yang membuat hidup ya kan. Ya bagaimana kita ketika dibilang nggak ada lu nggak rame. Nah, dan bagaimana ketika kalau misalnya kau resign, misalnya kau udah ajukan resign, atasan bilang janganlah. Artinya kan penting kita di situ ya kan. Kalau misalnya resign, ya udah pergi aja kau katanya. Kenapa nggak dari kemarin? Ya ngapa nggak kemarin kau resign? Nah, udahlah. Berarti kan nggak ada fungsinya kita di situ. Ya. Sakit sih. Kan sakit pun. Ya Ya ini juga lah Pak Nopi ngajak kita di organisasi gitu kan yang mereka bentuk gitu. Ya saya gitu berpikirnya ketika saya masuk ya saya harus totalitas gitu, malah nggak usah masuk gitu. Iya. Kalau hanya
numpang saja Pak. Ya, nanti kerja gitu juga. Kalau kita udah milih salah satu perusahaan ya totalitas lah kita mencintai perusahaan itu. Ya sepalah nggak usah gitu. Daripada nanggung-nanggung ya Bang. Kayak nanggung. Ya, kayak kau tadi bilang kan, ya sekarang memang masih bingung. Kau masih kau ada di bagian energi, pertambangan, perkebunan. Simpang jalan. Belum tahu mau kemana ini. Iya. Ya udah pilih aja yang diterima yang mana, fokus di situ. Perkara nanti mau pindah, ya kemungkinan ada. Cuman alangkah baiknya ketika kita udah di situ, kita fokus di situ terus, supaya ketika kita menguasai satu hal Keahlian mungkin di kerjaan ini, ya. pelajarilah sampai cuman kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Nah, itu yang dicari. Nah, Ini sih, Bapak bilang kayak gitu juga. Cari ilmu yang orang nggak tahu, fokus di situ aja. Karena itu value dirimu. ya Pak Anton bilang kan apa? Pernah aku bilang kurang saya. 8 arah mata angin, 9 harus kau kuasai. Yang satunya cuma kau yang tahu. Nah itulah menjadi value kita. Jangan merasa aku jadi joker. Semua kok aku. Kalau untuk sekarang istilahnya masih fresh ini, bikin semua. Kalau disuruh ini meskipun bukan job kita, gas aja terus. Ketika nanti kita nggak ada, orang kan cari. Ya kan? Mana sih David tadi ya? Iya. Artinya itulah totalitas. Kadang-kadang kalau misalnya di pabrik nih, pabrik kelapa sawit, orang melihat, mobil CPO misalnya, mobil yang angkut CPO, terguling di sana. Aku kerja di pabrik. Ya memang sebenarnya bukan bagianku. Ya mau terguling lah di situ ya kan? Oke. Ya itu kan udah bagian kita. Cuman ya itu produk kita sebenarnya, belum sampai dibayar. Nah kalau udah sampai dibayar ya udahlah. Bagaimana supaya istilahnya nanti kalau misalnya terguling situ, buyer bilang, aku nggak mau beli lagi tempat ini katanya, karena jalannya parah, terguling-guling mobilku. Ya nggak ada laku barang kita ya kan, kecuali jual murah. Untung mana ada kalau udah jual murah. Udah langsung modal. Bahkan kurang dari modal. Mana modal aja syukur. Yang penting itulah semua itu ya kita. Tapi nanti kalau ada kontak ada di kelas yang cewek, bisa lah nanti kita Bisa. Karena kita pengen tahu juga nih kenapa sih orang memilih teknik. Ya, seorang cewek nih masih Ya. teknik, apalagi mesin. Karena kemarin kita mau cari yang ngaskep ya, cewek kan. Nah, cuman jarang-jarang tuh sebelumnya. Ya bangun juga kita bilang relasi di situ kan, kawan-kawan yang belum lulus ini pun sebenarnya udah bisa membangun dari sekarang. Istilahnya jangan sampai udah lulus baru nyari kawan. Kembut ya. Iya. Syukurlah punya Pak Nopi bisa kenalan kan. Bisa promosi di Messi. Oh, satu lagi tapi yang kedua adalah yang paling penting ada on time gitu. Nah, itu juga saya sampaikan ya. Jadi mungkin kalau karena kita di sini tadi karena sebatas oke lah teman gitu Pak. Nah, tapi suatu ketika nanti kalau itu kita bawa terus, kalau misalnya on time jam 2 gitu kan. Kalau dalam dunia kerja itu ya usahakan on time jam 2. Tapi kalau oke lah kalau kita kan masih karena berteman kan, karena nongki gitu. Ya, Tapi usahakan kalau udah punya rencana jadwal, apalagi kalau misalnya yang mau interview jam 2 gitu. Kita datangnya jam 3 ditinggal. Lewat 1 menit aja ditinggal. ya. Jadi kalau bisa dia sebelum dia. Nah, itu juga ilmu kan. Jadi contohnya nanti interview jam 2 gitu. Jadi sebelum jam 2 itu kita udah siap, Standby. standby. Itu salah satu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya janji apapun itu kita usahakan
Ya on time itu paling penting, itu di dunia kerja juga dituntut. Kami contohnya lah, nggak usah jauh-jauh, kita jam dinas sampai jam 5 lah. Tapi kita tetap selama pimpinan kita belum pulang, belum apa, ya kita nggak pulang gitu. Kemudian kita ya masuk itu pun on time gitu. Itu yang mendidik kita kan. Mungkin banyak orang yang pintar segala macam, tapi kalau dia misalnya dengan waktu dia nggak on time, orangnya ya Itu itu masuk penting, masukan itu buat David ya. itu Karena aku masuk, merasa adik kita kan. itu masuk dalam attitude juga itu, on time. Jadi karena kalau udah di lapangan itu akan ada namanya apel pagi, Ya, briefing lah. briefing pagi. Ya kalau dibilang kita aja sebagai pimpinan udah terlambat, ya kita bilang kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya kan. Lebih parah nanti orang-orang ini, anggota-anggota kita di bawah ini. Jadi disitulah konsistensi kita. Misalnya jam 7 wajib apel pagi, jam 7, jam 7, jam 7. Situ terus, karena sebelum memulai pekerjaan kita akan tanya, kemarin udah mau buat apa, setelah ini mau bikin apa. Nah, kita akan tanya satu-satu. Ya kalau kita nggak on time aja, misalnya nggak on time ya nggak ada apel pagi, ya udah langsung kerja aja. Bingung. Bingung. Ya, ya, ya. Nanti ditanya pula sama misalnya asisten, ditanya sama manajernya, kau ngapain hari ini, apa kerjaanmu? Lanjut yang kemarin Pak katanya. Padahal kemarinnya dibilang itu juga. Lanjut yang kemarin Pak. Ya, kau hidup di kemarin kau katanya. Jangan kau hidup di kemarin terus. Ya, dalam dunia kerja itu memang kita nggak boleh mengorbankan waktu itu penting gitu. Ya makanya itulah ada dibilang waktu adalah uang ya kan. Ketika Tapi itu biasanya kita dapatkan dari kebiasaan kita, baik itu di organisasi, di kehidupan sehari-hari. Misalnya janji kita nanti ketemu ya jam sekian gitu. Banyak nanti Lewat. Nanti lama-lama ke bawah-bawah tuh. Gitu. terusan. ya kecuali kau udah di level paling tinggi ya kan, ya kau Boleh lah. pemimpin di situ. Kita memang yang itu. Nah, kita yang ditunggu, oke. Ya udah di level paling tinggi, tinggal tunggu Pak manajer nih rapat dimulai. Enggak bisa mulai. Kalau nggak mulai ya manajer ya sorry lah, pas terlambat ya sorry ya terlambat, karena ini ya kita pasti memaklumi ya kan. Tapi kalau masih ada di atas kita, masa dia yang nunggu kita? Kadang-kadang itu susahnya juga orang-orang sekarang. Iya, apalagi anak-anak muda Ya. sekarang. Anak muda sekarang on time ini yang agak susah. Dan bilang Pak Nuruton tadi, ketika kita udah di dunia kerja, kalau atasan kita belum balik, ya kalau bisa kita jangan balik dulu. Penting juga, ya memang kan ada beberapa perusahaan yang on time juga pulangnya. Tapi kita tengok juga atasan, seneng nggak dia ketika kita pulang? Karena kalau dia ke dunia kerja ini udah sakit kalau misalnya udah dibiari nggak dicakapi, tapi kalau masih kita dimarah-marahi itu masih oke itu. Cuma kalau udah nggak dicakapi, Susah. Bingung. ya kita mau ngapain? Biasanya kita ngasih laporan ke dia, ada interaksi, ini nggak Hanya nggak ditanya ya kan? Mana? Stres. Disitulah kita udah langsung mengeluarkan surat pengunduran diri.